Guru honor terjerat pinjol. Nah, ini sangat menarik sekali. Berdasarkan beberapa data ya, pada tahun 2024 kemarin, bahkan mungkin sampai sekarang 2025 ya, banyak guru honor yang terjerat pinjaman online atau pinjol. Apa penyebabnya? Nah, salah satu penyebabnya adalah mungkin karena gajinya yang di bawah standar ya. Rata-rata guru honor itu di bawah 2 juta, apalagi guru honor yang di negeri ya. Eee, Sehingga mengakibatkan mereka harus mencari eh, pinjaman ke sana kemari untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari. Bukan karena konsumtif atau gaya hidup yang berlebihan, tetapi mungkin mereka terjerat pinjol itu karena mungkin bingung ya mau pinjam kemana, karena pada saat ini jangankan pinjam ke teman atau pinjam ke orang lain ya, eh, karena orang lain juga sangat membutuhkan mungkin ya, sehingga mereka berpikir ya sudahlah, mending cari ke pinjol saja yang lebih mudah. Katakanlah mereka hanya hanya apa namanya hanya tinggal beberapa kali klik itu sudah bisa mendapatkan beberapa uang gitu ya yang mereka dapatkan, sehingga mungkin dengan berpikir sesaat itu mereka pikir akan menutupi kebutuhan saat ini ya. Mereka tidak berpikir nanti ke depannya seperti apa, yang penting saat ini saya butuh uang, butuh susu, butuh makan, bisa tercukupi untuk kebutuhan keluarga saat ini. Itulah mungkin ya realita dan fakta yang ada, bahwa guru honor di Indonesia memang sangat banyak dan gajinya sangat tidak layak. Itu memang realita, nanti saya hadirkan datanya ya di sini. Dan kebetulan memang saya sendiri adalah sebagai seorang guru juga, jadi saya lebih tahu. Nah, lalu dari kasus ini solusinya apa sih? Kan saya tidak hanya menghadirkan apa namanya sebuah kasus, tetapi saya mencoba untuk mencarikan solusi. Nah, teman-teman ya, dalam kehidupan kita memang kita itu membutuhkan, ada kalanya kita itu apa namanya, harus mempunyai dana darurat, harus mempunyai dana cadangan, dana tabungan. Nah, lalu bagaimana dengan guru honor ini? Jangankan untuk menabung gitu ya, untuk kebutuhan sehari-hari saja mereka sudah sangat apa namanya, kekurangan. Nah, lalu bagaimana sih solusi untuk agar guru honor ini tidak terjerat pinjol lagi? Nah, saya menghadirkan solusi yang pertama adalah mungkin cobalah mereka cari aset yang mereka miliki gitu ya. Aset yang mereka miliki saat ini mungkin adalah gitu kan, tabungan atau aset kendaraan atau aset rumah atau misalnya tanah atau aset yang lainnya yang bisa dicairkan menjadi uang. Lalu tutuplah hutang-hutang yang ada pada pinjol itu ya. Misalnya punya pinjaman misalnya 10 juta atau 20 juta, tutuplah dengan menjual asetnya itu. Lalu selanjutnya setelah terbebas dari hutang pinjol ini, jangan coba lagi untuk mengajukan kembali ya. Berusaha sebisa mungkin hidup apa adanya gitu ya. Berusaha sebisa mungkin hidup dengan gaji yang ada saja. Nah, selanjutnya jika kalian sebagai guru honor merasa kekurangan, coba apa namanya, cari penghasilan penghasilan di luar mengajar, seperti misalnya jualan online, jadi konten kreator, atau misalnya kan tidak segampang itu, jualan itu tidak segampang itu apalagi sekarang. Ya coba saja dulu ya gitu kan, kemudian cobalah bisnis kecil-kecilan gitu kan, atau bawalah kue makanan ke sekolah, bisa dijual ke teman-teman, kan lumayan untuk bisa menambah penghasilan, jangan gengsi ya. Kemudian ketika kita sudah mulai nih menata hidup kita sedikit-sedikit, lalu sisihkan sebagian uang kita tuh. Mau itu 200 ribu atau 100 ribu ya, simpan di tabungan, kalau bisa tabungan emas ya. Apakah itu emas digital atau emas batangan langsung atau emas perhiasan, tidak masalah. Yang penting setiap kali kita memiliki gaji, setiap kali menerima gaji itu sisihkan terlebih dahulu, bukan apa namanya, bukan sisa dari gaji, bukan sisa dari kebutuhan, tidak yakin, saya tidak apa namanya, tidak akan ada yang tersisa ya gitu, tapi menyisihkan terlebih dahulu, baik itu 100 ribu 200 ribu. Apa gunanya ini ketika kita terdesak kebutuhan yang sangat urgent, yang sangat mendesak, misalnya ada anak sakit atau kebutuhan anak sekolah gitu kan, kemudian rumah, kebutuhan servis kendaraan, kebutuhan yang lain-lainnya yang urgent. Nah, kita bisa gunakan uang tabungan kita gitu kan, minimal paling tidak kita ada aset, ada tabungan sedikit yang bisa menutupi kebutuhan yang urgent itu. Nah, terlepas dari itu nanti masih kurang ya, ya tinggal kita cari lagi gitu kan. Yang penting jangan sampai untuk menutupi kebutuhan A misalnya, ya tiba-tiba harus menggadaikan yang B. Lalu butuh lagi nih yang ini, tiba-tiba pinjam lagi ke yang lain, ke cabang C misalnya. Tiba-tiba misalnya ini ditebus nih, punya uang ditebus. Lalu digadaikan lagi dengan yang apa? Dengan yang lain. Sehingga akan terus sampai kapan gitu kan, apa namanya, untuk gaya hidup yang seperti itu tuh nggak bakalan ada ujungnya, akan terus tutup lubang dan makin lubangnya itu makin mendalam gitu kan, tidak ada penyelesaian. Nah, jika jika kalian misalnya siapa aja ya yang sudah mulai terjerat gitu dengan utang-utang pinjol, pay later atau lain sebagainya gitu kan, karena sangat mudah sekali kan pinjemnya gitu kan. Nah,
Coba deh sekali-kali dipikirkan mau sampai kapan gitu kan. Karena kan kita nanti kalau terus semakin mendalam, terus semakin lama, akhirnya kita udah nggak bahagia lagi gitu kan. Dari sana sini tuh udah pikirannya udah ruwet aja gitu kan. Gimana mau fokus mengajar, gimana mau fokus membagikan keluarga, gimana mau healing, gimana mau jalan-jalan kalau ketika kita gajian tuh udah potong sana potong sini gitu kan. Ini yang mungkin yang sedikit masukan untuk para guru honor ya. Terima kasih, semoga bermanfaat.